Singapore Grand Prix, Singapura Grand Prix, Singapore Grand Prix, Singapura Grand Prix. Balapan malam di Marina Bay ini jadi momen krusial untuk perebutan gelar. Ditambah lagi FIA sampai memberikan sinyal bahwa ada heat hazard di mana cuacanya panas banget, bisa di atas 30 derajat. Jadi fisik pembalap bener-bener diuji di sini. Sampai ada yang lemes dan keringetan banget cuy. Jadi gimana soal Singapura Grand Prix? Mari kita bahas. Oscar, back-to-back champions. Good race, tough race. Thank you for McLaren datang ke sini dengan target besar, yaitu mengunci gelar konstruktor, dan yang kemungkinan juga pasti mereka dapetin sih sebenarnya. Dan benar saja, mereka berhasil memenangkan gelar konstruktor secara back to back. Selamat untuk McLaren. Lanjut kita ke balapannya. Begitu balapan dimulai, Russell langsung ngacir sengacir-ngacirnya ninggalin Verstappen dan yang lainnya. Lando Norris yang dari belakang langsung merangsak masuk, langsung nge-push masuk ke depan sampai sedikit senggolan dengan Piastri. Dan itu juga bikin Verstappen harus sedikit mengalah, makanya Russell langsung ngacir sengacir-ngacirnya. Sebenarnya di sini Piastri sedikit ngomel-ngomel karena dia ngerasa itu tidak adil. That's not fair. Ya, hari-hari di setiap balapan kita disuguhi oleh drama internal McLaren yang tidak selesai-selesai ini. Di belakangnya ada Kimi Antonelli yang startnya lumayan mulus sih sejauh ini di Singapura. Lalu ada Ferrari yang kesulitan mencari grip. Sebenarnya di GP Singapura ini Ferrari gak kelihatan sama sekali gitu. Lebih sibuk sama Verstappen, Norris, dan juga Piastri dan Russell. Jadi di GP ini Ferrari tidak begitu terhighlight. Sebenarnya di lap 26 Verstappen mencoba pit stop untuk undercut kepada George Russell, tapi Mercedes langsung mengambil tindakan dengan pit stop cepat di lap ke-28. By the way, Verstappen pakai ban soft dan Russell pakai ban medium. Piastri pit stop di lap ke-30, tapi lagi-lagi ini kenapa ya, wheel gunnya McLaren tuh nyangkut lagi, ban belakangnya Piastri nyangkut dan ya telat beberapa detik yang bikin dia kehilangan posisi dari Norris. Jadi gapnya makin jauh. Sisa balapannya sih soal tire management aja ya. Sekarang kita bahas siapa yang masuk ke dalam zona poin dan 10 pembalap terdepan. Yang pertama jelas George Russell. Russell bukan menang karena keberuntungan. Dari hari Jumat dia pede sebenarnya karena setup low dragnya Mercedes ini cocok dengan track Marina Bay ini. Jadi di qualifying Mercedes pede dan akhirnya George Russell bisa memecahkan rekor gitu di GP Singapura. Pun selama balapan startnya mulus dan langsung ngacir ninggalin Verstappen, ngacir ngacirnya. Dan strategi pit stop di lap ke-28 itu juga momen krusial karena menggagalkan undercutnya Verstappen. Lanjut yang kedua ada Max Verstappen. Sebenarnya kalau dilihat Max Verstappen ini udah all out. Di sektor 2 dia sering kena curb lebih agresif untuk cari grip pada bannya. Tapi RB21 mereka kali ini struggling di balapan yang suhu tinggi. Tire degradation mereka juga lebih tinggi daripada Mercedes. Sebenarnya strateginya cukup agresif. Early pit di lap ke-26, tapi Mercedes langsung nge-counter. Setelah itu Verstappen hanya bisa jaga ban untuk memastikan dia bisa P2. Sebenarnya Verstappen sempat mendekat ke George Russell dengan sekitar dari 4 detik ke 2 detik. Tapi dia sempat lock up dan bikin jaraknya ke George Russell jauh kembali dan malah mendekat ke Lando Norris. Lanjut ke P3 ada Lando Norris. Jadi drama di lap 1 sama Piastri itu jadi highlight utama kayaknya di race kali ini. Lando start lebih baik, dive ke turn 1 sedikit agresif dan senggolan sama Piastri. Untung gak ada damage yang serius, tapi ini bikin George Russell bisa makin jauh gitu karena ada senggolan di sini. Setelah itu ya dia juga sama nyoba-nyoba undercut ke Verstappen tapi nggak jadi karena Verstappen masuk duluan. Tadinya Norris tuh mau nyoba undercut tapi nggak jadi. Sebenarnya podium ini penting buat dia untuk ngejar gap ke Piastri gitu. Walaupun sebenarnya Papaya Rules ini sedikit membingungkan, arahnya tuh mau kemana, seperti pedang bermata dua gitu. Kalau misalkan memang McLaren mau memihak kepada Lando karena dia yang lebih lama di McLaren, ya tentukan saja dari awal sebenarnya bahwa Lando adalah pembalap ke-1, prioritas juara utamanya adalah Lando. Jangan jadinya seakan-akan ngambang ketika Piastri merasa dirugikan, tidak di, ya gitulah pokoknya McLaren. Jadi sebenarnya harusnya lebih menjelaskan bagaimana konsep dari Papaya Rules ini agar tidak ngambang kepada dua pembalap ini. Dan jangan seakan-akan
bersikap adil, tapi ya faktanya seperti itu. Lanjut setelah emosi dari Lando, lanjut ke P4, ada Oscar Piastri. Piastri sebenarnya memiliki pace yang mirip dengan Lando, bahkan lebih cepat di beberapa lap. Sayangnya pit stop lambat di lap ke-30 yang mungkin jadi game over dari Piastri dan sulit untuk mengejar Lando Norris. Tapi kayaknya Piastri ini udah mulai muak atau udah cukup muak sama McLaren ini dengan rules-rulesnya mereka itu. Tapi yang perlu diacungkan jempolnya adalah walaupun kayaknya Piastri udah sangat muak dan sempet matiin radionya dari Zac Brown juga yang ngucapin selamat. Oscar, back-to-back champions. Good race, tough race. Thank you for. Tapi di depan kamera dia menjawab itu masih bisa menjaga PR ya, dengan seakan-akan tidak ingin ada drama internal antara Lando dan Piastri, walaupun ketika McLaren merayakan di atas podium konstruktor tuh Piastri itu nggak ada, malah wawancara di bawah gitu. Makanya itu harus diacungkan jempol PR-nya. Yang kelima ada Kimi Antonelli. Startnya bersih dan ya santai-santai aja Kimi Antonelli. Di stint pertama dia ngejaga ban soft sampai ke lap 21. Sampai di akhir race dia ngejaga balapan dari Ferrari, dan banyak juga para analis yang bilang bahwa Kimi Antonelli itu adalah salah satu pembalap top di masa depan. Keenam ada Charles Leclerc. Ferrari hari-hari Ferrari. Ferrari kelihatannya kayak kehilangan grip gitu di track ini tuh. Leclerc udah bisa memaksimalkan apa yang bisa dia ambil di balapan ini. Pace di stint mediumnya cukup bagus, tapi ketika di ban hard drop gitu Ferrari ini. P6 ini realistis mungkin untuk Ferrari ya, walaupun ini Leclerc ini di klasemen pembalap dia kelima. Jadi sebenarnya bukan hal yang dia pengen gitu. P7 ada Engkong Alonso ya. Alonso lagi-lagi nunjukin kelasnya. Mobil Aston Martin sebenarnya kurang cepat di stop and go-nya di track Singapura ini. Sebenarnya Alonso ini harusnya P8, tapi dikarenakan ada penalti ke Lewis Hamilton yang nanti kita akan bahas, jadi Alonso bisa naik ke pit P7 gitu. P8 sebenarnya Hamilton punya race yang cukup frustasi sampai dia dihukum 5 detik penalti dikarenakan dia banyak motong jalan gitu. Kalau dilihat nanti ditunjukin foto, dia banyak motong jalan. Ke P9 atau P9 ada Oliver Mann. Start dari P12 tapi dia berhasil overtake 2 mobil di lap pertama dengan mobil khas yang mungkin bukan 5 mobil terbaik, tapi bisa masuk ke zona poin juga. Itu hal yang membanggakan untuk Oliver Mann sebagai rookie. Lanjut ke P10, orang yang gak kelihatan selama weekend ini, Carlos Sainz. Carlos Sainz punya weekend yang cukup sulit sebenarnya. Setup yang dia pilih lebih konservatif untuk menjaga ban, tapi malah bikin dia kurang cepat di sektor 1 dan sektor 2. Dan sepanjang race juga dia kelihatan jarang overtake dan harus puas dengan 1 poin setelah kemarin di Baku berhasil masuk podium. Jadi hasil balapan ini masih bikin panas gitu, kira-kira siapa yang memenangkan gelar pembalap. Soalnya gap Piastri ke Norris cuman 22 poin, gap Verstappen ke Piastri cuman 63 poin. Jadi masih kemungkinan sampai akhir balapan kita bakal lihat kira-kira siapa yang bakal jadi pemenangnya. Dan Ferrari juga gimana? Ini Ferrari harus nemuin solusinya secepat mungkin karena dia udah lumayan ketinggalan dari yang lain. Tim-tim lain udah ada yang P1 kayak Red Bull udah, Mercedes udah, McLaren udah, tinggal Ferrari yang belum P1 gitu, belum ada yang menang di balapan. Selama balapan gak ada safety car, jadi mulus-mulus aja sampai akhir balapan. Dengan hasil ini McLaren berhasil mengunci gelar konstruktor mereka. Selamat kepada McLaren. Jangan lupa komen, kita bahas tentang apa, siapa, dan tentang apa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.